Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan bahas lagi update soal untuk FR TU CPNS yang muncul di peserta ujian ya. Jadi nomor 1 tentang kecepatan, jarak, dan waktu, tapi ditanyakannya berangkat pada pukul berapa. Perhatikan, Budi pergi dari kota A ke kota B yang jaraknya itu 150 km dengan kecepatan 30 km per jam. Jika Budi menggunakan kecepatan 45 km per jam dan tiba pada pukul 17 jam 5 sore ya, berarti Budi berangkat pada pukul berapa? Nah, di sini sempat agak bingung juga karena ada dua kecepatan, teman-teman ya. Ada yang 30 km per jam, ada yang 45 km per jam. Tetapi yang ditanyakan yang 45 ini. Jaraknya udah ada sebetulnya 150 km. Jadi sebenarnya mau pakai 30 ini boleh, nggak pun nggak apa-apa gitu ya. Jaraknya kita tulis dulu, jaraknya 150 km, kemudian kecepatannya adalah 45 km per jam ya. Ini kita bisa nyari waktunya langsung, yaitu jarak dibagi kecepatan kan. Langsung kita bagi aja, ini saya pakai bantuan MATLAB ya, karena penanya saya belum punya. Kemudian kita substitusi aja, 150 kita bagi dengan 45 ya. Ini ingat satuannya jam ya. Perhatikan di sini ada angka 15 dengan 45. Ini saya coret aja. 15-nya saya coret ya. Dibagi 15 dia dapat 1. Kemudian yang bawahnya saya coret juga. 45 bagi 15 dia dapat 3. Gitu ya. Nah, 10/3 ini kita ubah ke bentuk pecahan campuran aja ya. Jadi bawahnya tetap 3. 10 bagi 3 kan sama dengan 3 ya. Sisanya 1 di atas. Jadi samarnya dengan 3/3 jam. Gitu. Nah, maksud dari 3/3 jam ini kan sama dengan 3 jam ditambah 1/3 teman-teman ya. Jadi khawatirnya teman-teman bingung kalau misalkan dikonversi satuan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini saya detailkan di sini, berarti 3 jam kita ubah ke menit aja karena yang 1/3 agak rumit kalau misalkan tetap pakai satuan jam ya. 3 jam ditambah, ingat 1/3 itu kan sama dengan kalikan 60 ya. Satu jam itu kan 60 menit. Jadi yang 1/3 teman-teman kalikan dengan 60. Jadi samarnya dengan 20 menit sebetulnya. Gitu ya. Betul? Paham ya sampai sini ya? Jadi 3 jam ditambah 20 menit. Ini saya detailkan lagi deh di bawahnya. Nah, karena dia tiba pada pukul 17.00, anggap aja 20 menitnya nggak ada dulu. Anggap aja 3 jam. Berarti kan jam 17 kurangi 3 jam, itu berarti berada di jam 14. 14.00 ini, teman-teman kurangi lagi dengan 20 menit. Gitu ya, dengan 20 menit. Ini berarti kan 1 jam itu kan 60 menit, 60 kurangi 20 kan 40, berarti yang 14-nya berkurang, ya jadi 13 dia. 13, 40 berarti dia berangkatnya. Itu kalau menggunakan jaraknya langsung, tapi kalau misalkan yang angka 30 mau dipakai, boleh aja, teman-teman boleh pakai perbandingan, ya. Saya akan coba contohkan. Dia kan bilang kalau misalkan 150 km itu dalam waktu 30 km per jam tuh berapa waktunya? Kita cari waktunya dulu ya. Cuma dia kerja 2 kali ini. 150 km dengan kecepatannya itu adalah 30 km per jam. Ini emang enak waktunya dihitung. Ini 150 dibagi 30 kan sama dengan 5 jam. Nah, udah dapat ini teman-teman bandingkan. Jadi kalau pakai 30 km per jam dia dapat 5 jam. Ya, sekarang kalau pakai 45 km per jam ini dapat berapa? Ingat, ini perbandingan apa? Perbandingan tidak senilai, karena semakin cepat kecepatannya, maka semakin sedikit waktunya. Jadi harus ada yang dibalik nih pecahannya, ya. Mau pakai konsep kali lurus boleh. Ini kan jadi X per 5, ya. Bukan 5 per X, tapi X per 5, ya. Hasilnya sama nggak? Sama aja harusnya. Yang 45 dengan 5 dibagi boleh, atau 30 bagi 15 ya. 30 kita bagi 15 kan sama dengan 2. Oke? Kemudian 45 kita bagi 15 kan sama dengan 3. Teman-teman kalikan silang deh. X kali 3 itu 3X, ya. 2 kali 5 itu sama dengan 10. Jadi secara hasil pun sama, dia 10/3, kan. 10/3 itu kan sama dengan 3, 1/3 jam. Cuma dia kerja 2 kali, ya. Kerja 2 kali. Jadi ini tuh sebetulnya boleh dipakai, boleh juga enggak. Kalau saya pribadi lebih suka langsung pakai jaraknya aja. Jarak 150 km dengan kecepatan 45 km ini nggak usah dipakai ya, karena hasilnya pasti sama juga. Nomor 1 jawabannya yang D.
Soal nomor 2, sebuah lapangan mempunyai keliling 0,8 km. Berapakah waktu yang diperlukan Ali untuk mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 6 kali dengan kecepatan 4 km per jam? Ya, jadi kita cari dulu totalnya. Total jarak ya, satu keliling itu kan 0,8 km, karena dia mengelilingnya sebanyak 6 kali, kalikan dengan 6. Diperoleh hasil 4,8 kan. Kemudian ada kecepatan di sini. Kecepatannya 4 km per jam. Ya, ditanyakan waktunya. Berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan kan. Berarti 4,8. Teman-teman bagi dengan 4. Ya, anggap aja 48 dibagi 4 lah. Ya, 48 bagi 4 kan 12. Dia ada desimal. 1,2 jam ya. 1,2 jam ini teman-teman ubah dulu ke bentuk satuan menit ya. Perhatikan 1,2 jam ini kan artinya, nah tantangannya di sini teman-teman, di waktunya ya. Saya akan coba ubah dulu karena nggak ada pilihan 1,2 jam dia. Ini kan 1,2 itu ya, 1,2 itu kan sama dengan 12 per 10 ya, 12 per 10 ya. Teman-teman boleh kalikan 60 ya, kalikan 60. Kemudian nanti dicoret nih si nolnya ya, nolnya bisa dicoret. Ini pun bisa dicoret. Gitu ya, sehingga angkanya tinggal angka 12 dikalikan dengan 6, yaitu 72. Itu ada di pilihan jawaban yang E. Nomor 3, seorang siswa mengetik 113 kata setiap 6 menit. Berapa banyak kata yang dapat diketik siswa tersebut dalam waktu setengah jam? Perhatikan setengah jam itu ya, teman-teman ubah ke satuan menit ya. Jadi setengah jam ini dikalikan dengan 60 ya. Jadi 30 menit. Tapi kalau misalkan udah paham, udah hafal, setengah jam itu sama dengan 30 menit itu langsung selesai permasalahannya ya. Ini 6 menit, itu tuh dia bisa ngetik 113. Sekarang kalau misalkan 30 menit, berapa? Ini perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin lama ya, semakin lama waktunya, maka semakin banyak ketikannya. Semakin banyak kata yang diketiknya. Berarti kan ini naik ya, ini naik, ini pun naik. Itu perbandingan senilai. Teman-teman bisa langsung bandingkan atau mau pakai kali silang juga boleh karena sama aja ya. Ini 6 saya bandingkan dengan 30, kemudian ini nggak usah dibalik ya, cukup 113 per X aja. Yang 6-nya bisa kita coret dengan 30, ini dicoret jadi habis ya, 1. Yang 30-nya teman-teman coret itu dia dapat 5 ya. Udah itu kalikan silang, X kali 1 itu X, 5 dikali 113 itu jawabannya adalah 565. Ada di pilihan jawaban yang C. Jadi perbandingan senilai macam-macam temanya ya. Ada yang pakaian, ada yang penjahit, ini ada yang siswa ngetik ya. Soal nomor 4, seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 500 ekor ayam selama 3 minggu. Jika ia menambah 200 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan akan habis berapa hari? Perhatikan, ada kata-kata 3 minggu ya, ini kita ubah ke bentuk hari aja ya. Asumsinya kan 1 minggu itu ada 7 hari ya, berarti 3 dikali 7 hari sama dengan 21 hari. Artinya 500 ayam ini dia cukup ya, cukup selama 3 minggu. Bukan 3 minggu, 21 hari. Nah, sekarang kalau misalkan dia nambah lagi jadi nambah 200 ya, berarti total ayamnya kan jadi 500 ditambah 200 jadi 700. Nah, sekarang kalau misalkan 700 ayam, ini berapa harinya? Gitu ya, kita misalkan dengan X. Nah, ini semakin naik, maka ini akan semakin turun atau sedikit ya. Perhatikan, naik ke sedikit, berarti ini artinya turun ya. Yang ini kan turun nih. Atau turun. Berarti dia perbandingan tidak senilai ini. Nah, teman-teman bisa bandingkan langsung. Yang sebelah sini, saya coba pertebal. Kalau tidak senilai berarti harus dikalikan dengan lurus ya, atau dibalik nih. Saya pakai prinsip yang dibalik aja. 500 per 700, ini ingat bukan 21 per X ya, tapi X per 21. Karena kalau misalkan nggak dibalik pasti salah jawabannya. 500-nya, angka 0-nya saya coret ya, saya coret. Ini juga saya coret. Jadi di bawah itu tinggal 5 per 7 ya. Tinggal 5 per 7 sama dengan X per 21. Perhatikan angka 7 dan 21 bisa kita coret juga.
7 bagi 7 dia habis, dapat 1 kan. Kemudian 21 dibagi 7 dia dapat 3. Nah, teman-teman tinggal kalikan silang aja. X kali 1 sama dengan X, 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Jadi X-nya 15. Jadi kalau dia nambah 200 ekor ayam lagi, yang tadinya cukup untuk 21 ya, untuk 500, sekarang hanya cukup sekitar berapa? 15 hari aja. Jawabannya yang C. Soal nomor 5, di sini ada perbandingan kuantitas ya, tapi dia nggak pakai tabel dan berhubungan dengan pecahan. Perhatikan di sini ada nilai X, yaitu 12, dibagi 1/3, dikali 1/6. Dan ada Y, 81/2, ditambah 32, dikali 1/4, ya, dikurangi 2, 1/2. Ya. Kita akan bandingkan X dengan Y-nya. Kita akan coba kerjakan yang X-nya dulu, ya. Ini ada bagi dengan kali, teman-teman kerjakan yang pembagian dulu. Ini berubah jadi tanda kali ya, tapi dibalik ya. Ini bukan 1/3 tapi 3/1. Kemudian yang 1/6 teman-teman ubah ke bentuk pecahan biasa ya. 1 kali 6 itu 6, tambah 1 itu 7 ya. Berarti 7/6. Ini 7/6. Perhatikan di sini ada angka 12 dengan 6. Saya coret aja ya. 6-nya dengan 12. 6-nya udah habis, 12-nya itu sisanya adalah 2. Sehingga angka-angka yang X ini, dia adalah 2 dikalikan dengan 3, itu ya dikalikan dengan 7. Ya. 2 kali 3 itu 6, 6 kali 7 itu 42. Jadi X-nya 42. Sekarang kita cari yang Y-nya. Y-nya perhatikan, di sini ada angka perkalian nih ya. Ini teman-teman kerjakan dulu perkaliannya. 32 dikali 1/4 ya, sama artinya dengan 32 dibagi 4 ya. 32 dibagi 4 itu sama dengan 8. Gitu ya. Perhatikan ada 8,5 dengan 2,5, sama-sama ada setengahnya. Jadi teman-teman tinggal ngitung aja 8 kurangi 2 itu berapa gitu ya. Jadi secara tidak langsung ini sama dengan 8,5 dikurangi 2,5 itu sama dengan 6. Jadi 6 ditambah 8 sama dengan 14 ya. Jadi jangan diambil pusing kalau nemu soal seperti ini. Udah dapat nih ya. X-nya 42, kemudian Y-nya 14. Kita akan coba cek. Ini udah pasti salah karena nggak sama kan. Apa betul X itu kurang dari 2Y? Kalau 2 dikali Y kan 28 ya. Saya tuliskan deh. Apa betul X kurang dari, kita ngetes jawaban yang A ya, apa betul 42 itu kurang dari 2 dikali 14 ya? Salah ya, ini jawaban yang salah. Kemudian yang B-nya, apa betul X itu lebih besar ya? Apa betul 42 itu lebih besar dari 4 dikalikan dengan 14? Salah juga. Salah juga ya, karena dia lebih kecil harusnya. 4 kali 14 kan 56, sedangkan ini 42 lebih besar, berarti salah. Yang AB udah salah. Kita cek yang D sekarang. Yang D itu bilangnya X sama dengan 3Y. Kita akan coba cek. Apa betul 42 itu sama dengan 3 dikali 14? Ternyata betul ya. 3 dikali 14 itu sama dengan 42. Ini jawaban yang benarnya. Teman-teman harus tes by option, karena pilihan yang lebih besar, yang lebih kecil itu udah nggak ada lagi. Jadi nggak bisa dibandingkan langsung ya. Yang E udah jelas salah. Untuk soal nomor 6, teman-teman bisa coba untuk latihan ya. 6 ini tentang kecepatan yang tadi, mirip dengan soal pertama. Yang ke-7 ini yang lapangan, mirip dengan soal yang tipe nomor 2 tadi ya. Teman-teman boleh cek juga. Nanti saya coba kasih link downloadnya juga, biar teman-teman juga bisa print ya, kalau mau yang ngeprint. Yang 8 juga sama ya, saya coba enter ke bawah aja supaya nanti lebih enak dilihatnya. Yang 8 ini mirip tipe yang tadi yang pernah saya bahas juga di soal nomor 3 kalau nggak salah ya, ini perbandingan senilai. Yang nomor 9 pun sama, soal nomor berapa tadi, nomor 4 kalau nggak salah. Ya, seorang peternak ayam yang tadi semakin banyak ayamnya maka semakin sedikit waktunya. Ini perbandingan tidak senilai. Nomor 10 pun sama, ini tipe soal nomor 5 tadi. Jadi teman-teman ada latihan soal, 5 soal, cuma tipenya sama dengan soal yang nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5. Jadi nggak saya bahas semuanya, tapi 5 soal udah saya bahas. Teman-teman boleh latihan untuk soal nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, sampai nomor 10. Nanti tinggal dikomentari aja jawaban-jawabannya. Misalkan mau jawab nomor 10, Bang, nomor 10 jawabannya ini, nomor 8 jawabannya ini, atau 5, 6, 7, 8 teman-teman mau kerjakan juga lebih bagus lagi ya.
Oke, mudah-mudahan soal ini keluar. Kalaupun nggak jadi masalah, cuma persiapannya aja lebih matang ya, karena waktu ujiannya sekitar 2 minggu lagi, tapi masih ada beberapa peserta yang belum tes ya. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.